Oke, kita balik lagi di Tonight Show. Nah, sekarang Vincent, ini kita mau kasih tahu ada beberapa updatean. Updatean apa? Ini ada yang pertama dari Kate Middleton dan juga jadi fotografer. Oke, foto terbaru Pangeran George dan Putri Charlotte yang merupakan anak dari pasangan Kate Middleton dan juga Pangeran Williams. Yang menjadi fotografer adalah Kate Middleton-nya yang moto. Oh gitu, yang moto. Oh jadi Kate Middleton moto. Moto. Objeknya adalah anaknya. Sama Pangeran Williams. Moto. Contoh. Nggak usah pakai contoh. Nggak usah. Segala macem pakai contoh. Kalau nggak ada binatangnya nggak usah dicontohin lah ya. Ini ada lagi update. Penyanyi yang juga berprofesi sebagai dokter ini sedang menggeluti dunia fotografi juga. Wah, dia ini juga ada ini nih, apa namanya, dia punya berjiwa sosial, Vincent. Kenapa? Dia ada semacam kegiatan amal nih. Tompi jual foto untuk bantu operasi bibir sumbing. Jadi dia mengadakan pameran foto yang bertemakan Light and Shadows. Pameran ini dimulai sejak hari Kamis, 21 Mei sampai 31 Juli 2015 ini. Ngomong kok belepotan gitu. Hasil penjualan foto-foto yang dibelambilin oleh... Foto-foto yang diambil menggunakan kamera film analog ini akan diberikan untuk donasi kepada yayasan non-profit yang membantu operasi bibir sumbing. Hasil penjualannya semuanya ya? Wah, luar biasa Tompi ini emang. Dari dulu saya selalu ngefans banget sama dia. Udah suaranya bagus, karyanya bagus, dan juga jiwa sosialnya tinggi. Luar biasa. Ini dia langsung, Tompi! Asik. Tompi, asik, Tompi. Nyebelin banget sih. Lo cukur rambut dong, kenapa sih rambutnya kayak begitu? Kan ngikutin jenggot lo. Enggak dong, jauh dong, kalau jenggot ini kan tren. Rambut gua apaan sih? Tante-tante suka rambut panjang. Tante-tante, gua gak suka rambut lo kayak gitu. Ya lu bukan tante-tante. Oh iya bener juga ya. Dia om-om. Tompi silahkan lu tepuk tangan buat Tompi lo. Ini gua kebetulan follow Instagramnya Tompi, memang dia punya bakat fotografi yang luar biasa loh. Ya. Dia Gitu? memakai kamera yang super mahal ya. Bukan, kamera zaman dulu. Loh, tapi harganya mahal. Enggak, dulu mahal, sekarang murah. Oh ya? Iya, karena sekarang udah nggak ada yang pakai, jadi orang pada jual murah semua. Lo pakai apa sih? Sekarang sih pakai analog, jadi semua pakai film semua. Pakai film semua? Ya. Lo nggak ribet nyuci cetak lagi sementara udah ada... Cuci sendiri, cetak sendiri. Dia di rumahnya punya studionya, Vincent. Ah, so tahu. Ini orang kaya. Di klinik bukan di rumah. Lu di klinik? Iya, so tahu nih. Oh iya, sorry. Dia ini punya klinik ini apa? Kecantikan. Nah, apa? Kecantikan. Kecantikan. Oh, namanya kecantikan ya? Klinik bedah plastik. Bedah plastik. Dari semua yang saya coba baru sekali gagal. Ini dia. Gue ceritanya gini, gue pernah ke klinik dia, ya kan? Dibuka baju gue, terus gambar-gambar nih, ini mau disedot biar kurus. Terus gue kan buncit, ya kan? Berapa Tom? Segini. Wah nggak jadi deh Tom. Emang lu pernah ya? Pernah. Masa sih lu sanggup? Ya makanya gue nggak jadi. Kan gue udah lihat-lihat nih, lo kasih harga nih segini. Ya udah nggak jadi deh Tom, gue gitu. Iya. Terlalu mahal buat gue. Iya. Oke, jadi studio foto lo ini di klinik? Bukan, jadi gini. Karena gue main analog, kan prosesnya harus di dark room. Ya. Ruang gelap. Iya. Jadi itu yang gue bikin, ada satu ruangan di dekat klinik, di satu spot itu gue kerjain di situ. Oke, Jadi bukan studio buat motret-motretnya. Ya, tapi kenapa lo masih memilih analog instead of sekarang banyak banget udah Makin canggih lah. Gini, sebenarnya preferensi. Jadi memang digital itu mempermudah. Ibarat lo makan mie instan gitu. Ya. Tapi kalau chef yang pengen makan yang tertentu rasanya, lo harus masak sendiri kan. Bumbunya juga bikin dari sendiri. bawang dipotong semua sama. Analog tuh kira-kira gitu. Karakter gambarnya itu ya udah analog, nggak akan bisa pernah ditiru dengan digital. Ini baru fotografer beneran. Sama kayak rekaman digital sama analog Iya, beda. beda gitu kan. ya. Tapi kan lo dubbing juga. Kalau dia rekaman mau analog digital, yang nyanyi orang lain. Nama Desta. Ntar dulu, kan gue main drum, Tom. Tompi, lu objeknya harus manusia ya? Gue sih paling senang human sih. Tapi Oke, kalaupun misalnya ada arsitektural yang menarik ya human terhadap arsitektural. Oke. Bagus Tapi sih. lebih senang ada human, ada orangnya. Portrait gitu. Pori-porinya semua jelas banget. Ya elah pori-pori itu. Gak bener kan? Foto lo tuh kayaknya high res banget gitu. Sorry ya, gue emang bukan fotografer sih. Oke, katanya pengen buat buku tentang fotografi. Ya, udah dikurasi. Sekarang lagi proses cetak sih. Kuratornya siapa? Kuratornya Raul Renanda. Oh, Raul Renanda. Oke.
Siapa Kenal, tuh? kenal. Enggak kesannya biar kesannya aktif aja gitu. Nah, ngomongin soal jiwa sosial lo yang tadi katanya pameran foto dan hasil penjualan fotonya semua akan diberikan kepada yayasan untuk bibir sumbing. Ya. Itu ceritain sedikit. Sebenarnya Lagi itu- jalan sekarang nih ya? Ya, sebenarnya itu bukan gue sendiri sih. Jadi kita bareng-bareng. Kita punya perkumpulan namanya ID Film. Itu semua fotografer analog yang ada di Jakarta yang bergabung, beberapa yang aktif, plus ada beberapa teman juga dari Singapura ikutan. Nah, dicetak tuh semua foto-foto dipilihin yang light and shadow tadi. Ya. Terus dicetak, terus dipamerin di Negev Restoran. Oke. Cafe and Resto di kawasan Gatot Subroto ya. Oh iya. Nah, kita bikin di situ selama 1 bulan kemarin sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Nah, foto-fotonya kita jual gitu. Ya. Ada duit beli dong, nyumbang. Ya orang gua. Lumayan lo masuk surga, pahala cuma 1 itu doang bisa masuk. Pahalanya cuma 1 itu doang. Berapaan sih fotonya rata-rata? Sebenarnya kita nggak matok harga sih. Jadi tergantung dari kan sebenarnya tujuannya bukan menghargai benar. foto itu, tapi buat lebih nyumbang aja. Nyumbang. Ya kira-kira kalau operasi bibir sumbing semurah-murahnya itu sekitar 5-6 juta lah satu pasien. Satu pasien. Ya lo bantulah. Oh Ada. tenang, nanti. Ada duit. Gue tanya bini gue dulu ya. Karena udah ada menteri keuangannya sekarang. Ini kita Oke, lihat foto-fotonya dulu nih. ini dia. Bagus. Bagus. Artistik. Full of art. Ini siapa nih? Wah, self portrait. Ini ngeselin orangnya mukanya. Tuh, wow. Tapi tingkat kegagalannya analog sekarang bukannya makin itu ya, Pak Tom? Enggak sih. Kalau Enggak ya? misalnya ini pakai iPhone. Ini pakai iPhone. Ya, ini pakai iPhone. Yang ini analog. Tanggepin dong. Oke. Lu belajar dari mana sih Tom foto-foto kayak gitu? Ya Eksperimen? ya ada cobanya, tapi kan juga banyak nanya sama teman-teman yang udah lebih dulu main analog gitu. Karena gue pikir sih fotografi masalah sense of art ya. Iya. Sense-nya aja gitu. Sebenarnya teknisnya sih siapa aja bisa belajar. Iya. Cuman sense-nya itu yang orang nggak Gimana banyak punya. kita belajar ngelihat sesuatu dari perspektif yang beda gitu. Sedap Tompi nih. Idola gue nih, mulai sekarang nih. Terus buku lo akan keluar kapan, Tom? Nah, yang buku itu jadi kebetulan gue sama temen gue trip ke Nepal. Heeh. Kita Wow. capture kehidupan di sana tepat kira-kira beberapa saat sebelum gempa waktu itu. Oke. Enggak beberapa saat sih ya, beberapa bulan sebelum gempa. Jadi pas banget tuh beberapa arca-arca sama candi kuil-kuilnya itu tempat kita fotoin gitu. Nah, itu semua sama human interest-nya kita masukin dalam buku. Sekarang lagi proses cetak, mudah-mudahan 2-3 bulan ini beres sih. Dengan judul? Nah, itu yang belum tahu. Oke. Kemungkinan besar Kathmandu doang sih, Kathmandu. Kathmandu. Ini ada info selebriti yang memiliki hobi fotografi juga yang akan dibacakan oleh Hesti. Silakan Hesti. Cantik sekali. Cantik sekali. Oh, fotografer. Selfie. Nyalain dulu Mbak, nyalain dulu. Kelihatan tuh, belum dinyalain. Ah, filmnya habis. Ya, zaman dulu diputer. Oke, ini ada beberapa info tentang artis yang suka fotografi. Yang pertama ada Karissa Putri. Ternyata artis cantik pemeran film Ayat-Ayat Cinta ini memiliki hobi fotografi. Hobi yang baru ditekuninya ini berawal dari kegemarannya memotret setiap pergantian aktivitasnya. Nah, ia ingin mengabadikan setiap momen yang tidak bisa diulang. Dalam pemilihan kamera, Karissa memilih kamera paket karena praktis dan juga ringan. Berikutnya, selebriti berikutnya ada Nicholas Saputra. Ia memiliki ketertarikan pada dunia traveling dan tentunya fotografi menjadi penyimbang hobi jalan-jalannya. Setiap momen perjalanan Nicholas Saputra diabadikan dengan aksi fotografinya. Dapat kita lihat di akun Instagramnya, hasil-hasil jepretannya luar biasa. Berikutnya ada Elijah Wood. Perannya sebagai Hobbit di sequel film The Lord of the Ring ini membuat namanya melambung tinggi. Di balik kesuksesannya berakting, ia juga menyimpan bakat besar sebagai fotografer. Bahkan ia memiliki skill yang hebat dan ia juga gemar mengabadikan objek yang dibidiknya dari jarak yang amat dekat. Terakhir ada Brad Pitt. Suami dari Angelina Jolie ini memiliki minat yang besar dalam dunia fotografi. Setelah sukses menjadi aktor maupun sutradara, ia juga menjadi fotografer yang baik pula. Hasil foto dari Brad Pitt itu mengabadikan foto sang istri dan anak kembarnya, kemudian berhasil dimuat dalam sebuah majalah yang bernama W Magazine. Nah, itu dia informasi dari saya. Dan kalau nggak salah, Desta juga hobi fotografi ya? Ya, Dan punya teka-teki fotografi kan? benar. Wow. Foto biasa ada gambarnya. Foto apa yang ada gambarnya? Apa sih maksudnya? Teka-teki. Gak jelas. Foto apa yang ada gambarnya? Foto yang nggak ada gambarnya. Iya. Tadi ngomongnya yang ada gambarnya. Plin plan. Lu budak!
Gua ngomong dari tadi nggak ada gambarnya. Pak Genta, Pak Gimana, Genta. Pak? Yang ada gambarnya. Pak Tompi, saya takut yang ada ini ya. gambarnya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Angkat ini, tiba-tiba kabur lo. Tapi dia bilang yang ada gambarnya. Ya lu bilang apa? Yang ada gambarnya. Oh ya udah salah berarti saya. Cancel. Di sela-sela kesibukan Tompi sebagai hobi barunya ya di sela-sela kesibukannya si Tompi ini yang menumpahkan nih hobi barunya. Gue nyerah. Oke. Di sela-sela kesibukan Tompi, bernyanyi juga, terus sibuk fotografi, bersama Trio Lestari juga. Sempet-sempetannya akhirnya ngeluarin single terbaru. Wah. Ya. Ya, masih kegarap juga nih Nggak, solonya. sebenarnya ini 4 tahun kan. Setelah 4 tahun nggak bikin album, akhirnya sempat bikin album. Apa ya? Kayak gue ngelihat industri musik saat ini kan lesu banget nih. Ya kita bisa, untungnya off air masih jalan. Itu dia. Cuma secara on air dibayar kecil kan? Kecil kan? Kecil. Makanya kita nggak nge-band lagi, Tom. Udah gitu, kalau misalnya album pun saat ini ya album hanya menjadi etalase aja. Benar. Nah, 4 tahun terakhir gue ngeliat nih, yang tahun terakhir nih, banyak yang musisi-musisi muda yang karyanya tuh bagus-bagus. ya. Ya. Bagus-bagus banget gitu. Setuju. Nah itu yang bikin gue jadi pengen deh Terpacu. gitu. Jadi pengen gitu. Nafsu itu keluar lagi. Iya. Iya. Oke, kalau gitu silakan Tompi untuk bersiap-siap. Ya, silakan. Silakan, Tompi. silakan. Ini judulnya adalah Kapok ya. Apa judulnya? Judulnya apa? Gue nggak tahu. Dikasih tau juga nggak ngerti. Oh iya. Tompi. Ya, sekali lagi jangan kemana-mana, setelah komersial berikut kita akan kembali Tonight Lovers. Ini dia Tompi dengan... Bawa daku. Boleh deh yang claps atau snap. Tak perlu lama bagiku untuk jatuh cinta pada dirimu. Seolah tak ada ragu dalam hatiku tentang dirimu. Sungguh indah ku nikmati warna-warna pelangi di matamu. Seolah ku terhanyut dan terbawa dalam mimpi jauh bersamamu. Ku harap takkan ku terjaga dari semua ini bersamamu. Bawa daku kemana saja, aku kan rela bila denganmu. Bawa daku ke ujung dunia, berbagi nafas hanya denganmu. Oh, oh, oh. Bila masamu tak cukup, ambillah masaku untuk menemanimu. Bila selalu bersama, berjalan dalam waktu hingga di